Lanjut. Assalamualaikum Anda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda. Sebelumnya, silakan rapikan tempat duduknya dulu dan pilih sampah yang berserakan agar pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Sudah, Bu. Ya. Nah, Ananda semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Fira Aulia Fitri. Hadir, Bu. Nah, Alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya, Bu. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, harus semangat ya. Iya, Bu. Nah, kalau gitu, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Fira silakan. Pelajaran kita minggu lalu mengenai sistem dan lingkungan, Bu. Nah, bagus sekali Fira. Minggu lalu kita telah belajar mengenai sistem dan lingkungan. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu sistem dan lingkungan? Saya, Bu. Ya, Fira silakan. Kalau sistem, sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan kalau lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar sistem, Bu. Ya, bagus sekali Fira. Berarti Fira masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu? Iya, Bu. Nah, jadi Anda semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih hubungan antara sistem dan lingkungan dan bagaimana energi atau kalori yang terjadi antara sistem dan lingkungan itu. Bagaimana sih kalau sistem tersebut menyerap energi dan apa yang akan terjadi jika sistem melepaskan energi. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah bilang sama Ananda untuk baca materinya. Jadi ada yang tahu apa materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi kita hari ini mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, Bu. Nah, betul sekali. Bagus ya. Berarti Ananda sudah baca materi kita hari ini, yaitu mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Ya, Bu. Nah, sebelumnya ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan tujuan pembelajaran kita? Saya, Bu. Ya, Mira, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan reaksi eksoterm atau pelepasan kalor dan endoterm atau penerimaan kalor. Yang kedua, menganalisis perubahan entalpi suatu zat berdasarkan diagram energi, yaitu reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, terima kasih Mira. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm dan bagaimana diagram energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya untuk nanti dijawab ya. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Anda semuanya ada yang tahu apa hubungan antara energi, sistem, dan lingkungan? Belum tahu, Bu. Nah, belum tahu ya. Sekarang coba Anda perhatikan yang Ibu tampilkan. Ada apa aja? Ada uang, Bu. Ada nasabah sama ada bank, Bu. Ya, ada uang, ada nasabah, ada bank, ya kan? Iya, Bu. Nah, Ananda pernah meminjam uang di bank? Belum, Bu. Belum. Kalau menabung? Sudah, Bu. Nah, sudah ya, bagus ya. Anda harus rajin menabung di bank. Nah, jadi antara uang, nasabah, dan bank ini kita dapat menganalogikannya. Uang ini kita analogikan sebagai energinya, lalu nasabah sebagai lingkungan, dan bank sebagai sistem. Ingat ya, jadi uang sebagai energi, nasabahnya sebagai lingkungan, dan sistemnya sebagai bank. Nah, ada yang bisa menghubungkan analogi dari ketiga hal tersebut? Belum, Bu. Nah, ya belum ya, Fira. Nah, Anda semuanya, tolong perhatikan ya. Jadi, nasabah kan tadi sebagai apa? Nasabah Lingkungan. sebagai lingkungan, Bu. Nah, nasabah ini ingin menyimpan uang di bank. Bank sebagai sistemnya menerima uang dari nasabah sehingga uang di bank menjadi bertambah. Kalau kita menyimpan uang di bank, uang di bank bertambah kan? Iya, Bu. Nah, analogi tadi bisa
dalam reaksi kimia disebut dengan reaksi endoterm, yaitu menyerap energi. Kan tadi dia menyerap kan? Iya, Bu. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Untuk analogi yang kedua, begitu pula sebaliknya, kebalikan dari analogi yang pertama tadi, yaitu nasabahnya sebagai lingkungan kan, dia ingin mendapatkan kredit atau meminjam uang di bank. Nah, bank sebagai sistem ini mengeluarkan uang, jadi uangnya berkurang kan? Iya, Bu. Nah, kalau dalam reaksi kimia itu disebut dengan reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalor. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi ada dua reaksi ya, yaitu reaksi eksoterm dan Reaksi endoterm. nah, benar sekali. Sekarang coba Anda perhatikan yang Ibu tampilkan. Gambar apa yang Anda lihat? Gambar api unggun, Bu. Sama gambar batu es, Bu. Nah, ya ada gambar api unggun dan batu es. Es yang meleleh ya. Iya, Bu. Pernah melihat api unggun? Pernah, Bu. Kapan? Waktu pramuka, Bu. Nah, iya ya, kalau waktu pramuka kita biasanya mengelilingi api unggun itu kan. Iya, Bu. Lalu lingkungan kita misalnya kalau kita dekat api unggun kita jadi panas kan? Iya, Bu. Bu, Nah, ya Vira? pengen bertanya, Bu. Ya boleh. Apa itu? Kenapa kalau kita berada di sekeliling api unggun kita bisa menjadi panas, Bu, sedangkan kita tidak menyentuhnya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali Vira. Kenapa sih kita jadi panas padahal kita nggak nyentuh apinya kan? Nggak nyentuh kayu bakarnya kan? Ya, Bu. Nah, jadi begini Anda semuanya. Kayu yang terbakar ini akan melepaskan kalor ke lingkungannya, sehingga lingkungannya menjadi panas. Nah, kalau berdasarkan reaksi tadi, berarti itu reaksi apa? Eksoterm, Bu. Kenapa reaksi eksoterm? Karena Karena kayu yang terbakar tadi melepaskan. kalor ke lingkungannya, Bu. Nah, benar sekali Vira. Beri aplaus untuk Vira. Nah, kalau gambar yang kedua, siapa yang bisa? Itu gambar. Es yang meleleh, Bu. Nah, es meleleh. Kalau kita biarkan di udara, Terbuka, Bu. nah, kenapa dia bisa meleleh? Dipengaruhi oleh suhu, Bu. Ya, kenapa suhu itu sampai dia bisa meleleh? Ayo, karena apa? Eh, Karena adanya apa? panas, Bu. Panas dari lingkungannya kan? Iya, Bu. Nah, kalau ada panas, apa hubungannya? Kenapa dia panas dia bisa mencair esnya? Karena adanya energi panas dari lingkungan, Bu, sehingga esnya mencair. Nah, benar sekali Vira. Jadi ada energi panas dari lingkungan ke Sistem, Bu. jadi berarti dia batu es tadi menyerap energi panasnya kan? Iya, Bu. Nah, benar sekali. Berarti udah paham ya? Iya, Bu. Kalau gitu, itu merupakan reaksi apa? Endoterm, Bu. Endo atau ekso? Endo, Bu. Benar. Benar sekali reaksi endo. Kenapa endo? Karena sistemnya menerima energi atau kalor dari lingkungannya, Bu. Ya, benar ya, karena sistemnya menyerap kalor dari lingkungannya. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nah, kalau gitu kita akan masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu mengenai gimana sih diagram energi dari reaksi eksoterm dan bagaimana diagram energi dari reaksi endoterm. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Anda jelas diagram yang Ibu buat? Jelas, Bu. Nah, ini merupakan diagram dari energi dari reaksi eksoterm. Energi reaktan ini untuk bisa menjadi produk, maka dia harus mencapai yang namanya kompleks tereksitasi. Untuk mencapai kompleks tereksitasi itu, dia butuh yang namanya energi aktivasi. Jadi, apa sih Bu buktinya kalau dia tuh butuh energi aktivasi? Nah, begini Ananda.
Kalau misalnya ada hidrogen dengan oksigen dicampur gitu aja, dia bisa meledak atau tidak? Tidak, Bu. Ya, benar ya. Tapi kalau misalnya hidrogen dan oksigen tadi yang dicampur tadi kita goda dengan sedikit panas atau api, wah pasti dia langsung meledak kan? Iya, Bu. Jadi itu merupakan bukti bahwasanya untuk bereaksi hidrogen dengan oksigen ini butuh energi aktivasi agar ia bisa meledak dan sehingga bisa menjadi produk. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, kita kembali ke diagram ini ya. Iya, Bu. Jadi energi reaktan ke produknya ini gimana? Naik atau turun? Turun, Bu. Ya, bisa kita lihat turun ya. Berarti reaktannya berada di atasnya produk, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau gitu berarti perubahan entalpinya jadi negatif. Kenapa deltanya negatif? Karena rumus dari perubahan entalpi ini yaitu entalpi produk dikurang entalpi dari reaktan. Karena di sini produknya lebih kecil, otomatis dia menjadi negatif. Ya atau tidak? Iya, Bu. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya mengenai diagram energi dari reaksi eksoterm. Paham, Bu. Kalau gitu kita lanjut ke diagram energi dari reaksi endoterm. Jelas tulisan Ibu? Jelas, Bu. Ananda sama dengan reaksi eksoterm tadi, pada reaksi endoterm ini untuk reaktannya bisa menjadi produknya, dia akan melewati apa? Kompleks tereksitasi, di mana untuk mencapai kompleks tereksitasi tadi dia membutuhkan Energi aktivasi, Bu. ya bagus sekali Vira. Jadi dia butuh yang namanya energi aktivasi. Sekarang kalau kita lihat dari diagram ini, bagaimana energi dari reaktan ke produknya? Naik atau turun? Naik, Bu. Nah, ya naik ya. Kalau naik berarti produknya lebih besar dari reaktannya kan? Iya, Bu. Berarti terjadi kenaikan entalpi. Kalau kenaikan entalpi berarti delta H-nya Positif, Bu. nah benar sekali ya, berarti delta H-nya positif. Kalau begitu, Ananda sudah paham dengan diagram ini? Sudah, Bu. Jadi ada dua ya. Kalau reaksi eksoterm berarti delta H-nya Negatif, Bu. ya. Kalau reaksi endoterm Positif, Bu. ya, benar sekali. Sekarang silakan Anda kerjakan LKS yang telah Ibu berikan tadi ya. Ya, Bu. Gimana Vira, bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Ya, kita lihat ya. Berarti kalau yang ilustrasi pertama ini reaksi apa? Eksoterm, Bu. Ya, benar sekali ya. Bisa melanjutkannya? Bisa, Bu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ya, Bu. Gimana Nanda? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, siapa yang mau mempresentasikan jawaban nomor 1 terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Vira silahkan. Soal 1A yaitu reaksi 1 disebut dengan reaksi eksoterm. Di mana reaksi 1 berdasarkan ilustrasinya, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang terjadi disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. 1B, reaksi yang terjadi yaitu reaksi endoterm atau penyerapan kalor. Berdasarkan ilustrasi, reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Sekian, Bu.
Ya, bagus sekali ya Vira. Gimana Anda semuanya? Sama jawabannya dengan Vira? Sama, Bu. Ada yang berbeda atau ingin menambahkan? Enggak, Bu. Ya, kalau gitu kita beri aplaus kepada Vira. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah Ananda semuanya sudah mengerti pelajaran kita hari ini. Kalau gitu, siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Bu, saya, Bu. Ya, Vira silakan. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenai reaksi eksoterm dan endoterm serta diagram energinya. Di mana reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, yang mana delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang mana delta H-nya bernilai positif. Ya, bagus sekali ya Vira. Tepuk tangan untuk Vira. Nah, Ananda semuanya, jadi hubungan antara sistem dengan lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua reaksi, yaitu adanya reaksi eksoterm melepaskan kalor dan reaksi endoterm menyerap kalor. Dan berdasarkan diagram energi tadi, dapat kita lihat bahwasanya reaksi eksoterm delta H-nya atau perubahan entalpinya bernilai negatif, sedangkan pada reaksi endoterm delta H-nya bernilai positif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu, untuk minggu depan, agar Ananda semuanya lebih paham lagi akan materi ini, silakan Ananda kerjakan buku pada buku Unggul Sudarmo halaman 98, nomor 1-5 ya. Ya, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, jangan lupa dibaca materinya mengenai perubahan entalpi ya. Ya, Bu. Nah, kalau begitu, Ibu cukupkan sampai di sini. Salah dan jangkalnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi